Dari 2014, angka 64,61%-nya adalah angka yang belum kembali dari pra-pandemi ya. Lihat, sebaiknya bank menyalurkan ke sektor real supaya ekonomi bergerak. Lah, bank juga kan sebagai entitas bisnis. Nah, kalau saya nyalurkan tidak hati-hati, ya malah saya rugi sebagai bank. Jadi ini fakta ya. Kalau ekonominya landai, apalagi khawatir memburuk, itu dia otomatis ngerem kreditnya. Lalu cari instrumen yang aman. Selain hasil, dia juga risiko. Apalagi di tahun-tahun lampau ya, 2010, 11, 12 itu laju pertumbuhan simpanan masyarakat itu sangat pesat. Kalau bank ini tempat orang yang naruh duit, yang kelebihan duit supaya bisa dipakai yang butuh ya gitu. Itu cerita. Kalau faktanya ya enggak. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya kali ini mengangkat topik kondisi terkini perbankan, khususnya bank umum ya. Perbankan itu terdiri dari bank umum dan BPR ya. Kedua-duanya ada konvensional, ada syariah. Nah, ini analisis kita nanti banyak tentang bank umum. Nah, saya sampaikan ini karena baru saja beberapa data terkini disampaikan oleh OJK maupun oleh Bank Indonesia. Tetapi sebagian data baru sampai dengan akhir Maret, sebagian data lagi sudah sampai dengan akhir Juni. Padahal ini sudah awal Agustus ya. Memang kita untuk publik, bahkan untuk pembelajar ekonomi, data-datanya itu untuk di Indonesia itu banyak yang tertinggal terlalu jauh. Mestinya kalau data keuangan ini ya sebulan bisa ya. Tapi kita cobalah analisis dari data yang ada. Nah, sebelum kita masuk ke data terkini tentang bank umum, saya ingin merefresh untuk menyegarkan kembali bank itu kegiatan usahanya ya, bank umum dalam hal ini, itu saya sampaikan yang penting-penting. Pertama, dia menghimpun dana dari masyarakat ya dalam bentuk simpanan. Jadi itu kegiatan utama bank. Salah satunya ya, baik itu berupa tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Ada beberapa istilah, intinya adalah simpanan dari masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Jadi kalau kredit itu disebut kredit konvensional, kalau syariah disebut pembiayaan. Menghimpun dana dari masyarakat, kemudian juga punya kegiatan menyalurkan dana ya dalam bentuk kredit. Lalu bisa juga menempatkan dana yang dia peroleh dari masyarakat tadi maupun dari modalnya sendiri ya. Kan dia menghimpun dana dari masyarakat. Masyarakat ini pengertiannya termasuk pemerintah ya, swasta, pemerintah ataupun perorangan, lalu menyalurkannya dalam bentuk kredit. Bisa juga dia menempatkan pada bank lain. Jadi kan antar bank lah disimpan. Juga menerbitkan dan melaksanakan transaksi surat berharga. Jadi dia bisa juga buat surat menerbitkan, melaksanakan transaksi. Kalau menerbitkan ini mungkin bank biasanya tidak terlalu sering, tapi melaksanakan transaksi surat berharga dia sering ya, membeli maupun menjual. Baik untuk kepentingan dia sendiri, berarti dia memiliki surat berharga, atau dia melaksanakan untuk nasabahnya, biasanya untuk SBN retail ya. Ada persetujuan OJK juga. Bisa juga dia melakukan penyertaan modal pada lembaga jasa keuangan atau perusahaan lain yang mendukung industri perbankan. Kalau ke sektor real pada umumnya tidak boleh ya, kecuali untuk hal-hal penugasan tertentu, tapi biasanya secara umum tidak. Dia juga bisa mendirikan dana pensiun dan itu bank. Tapi dari semua itu kegiatan utamanya menghimpun dana dan menyalurkan dana ya. Kemudian publikasi yang paling terkini. Jadi datanya cuma sampai Maret ya. Meskipun dalam berita-berita itu kadang pejabat otoritas jasa keuangan. Jadi kalau untuk data perbankan itu bisa dari Bank Indonesia yang merupakan otoritas makro perbankan, mengatur likuiditas dan lain sebagainya. Tentu dia juga punya data berkoordinasi dengan OJK. OJK sebagai regulator, pengawas, ya tentu memiliki data yang lebih spesifik dibandingkan Bank Indonesia, dan tentu kedua lembaga ini berkoordinasi ya. Ini data saya screenshotkan dari OJK ya. Jadi baru sampai Maret untuk data yang begini, tapi dalam pernyataan-pernyataan beberapa pejabat OJK ada data sampai Juni ya, Mei. Juni lah, lebih dari Juni belum ada sampai sekarang data yang diungkapkan. Nah, yang berbentuk laporan
laporan dokumen, lalu saya screenshotkan halamannya, baru disampaikan sampai kondisi akhir Maret ya. Di situ ada data jumlah bank. Jadi bank itu bank umum 105 bank ya. Jadi ada yang konven, ada yang syariah, di situ terdata. Yang konvensional berapa itu 91 ya. Sementara yang bank umum syariah ya, bukan unit ya, itu 14, jumlahnya 105. Nah, di situ juga ada data aset, misalnya aset bank umum, aset total bank ada, aset di sini karena ini kondisi bank umum, maaf, itu 12.767 triliun. Yang syariah 655, yang konven 12.072, jadi syariahnya sekitar 6% dari sisi aset ya. Kita juga bisa membaca nanti aset ini sebagian besarnya merupakan dana yang bisa disalurkan ya. Nah, ini ada rincian-rincian, nanti kita analisis ya, ini cuma untuk memberitahu ada bentuk tabel begini. Nah, kemudian ada juga tabel-tabel lain di data namanya Statistik Sistem Keuangan Indonesia, yaitu yang ngeluarin BI, tapi untuk data perbankan dia sumbernya sebenarnya OJK. Ini yang menarik ya. OJK kadang belum mengumumkan, di BI di datanya sudah ada di statistiknya, yang sumbernya OJK. Ini saya kira OJK harus lebih update ya. Jadi OJK itu mengeluarkan data berbagai lembaga keuangan, dan salah satunya bank, itu yang paling penting ya sebetulnya. Nah, ada statistik perbankan Indonesia misalnya, untuk yang syariah statistik perbankan syariah ya, itu tiap bulan, tetapi sampai kita bicara ini data terkininya ya baru Maret gitu ya. Lambat lah. Sementara kalau kita masuk ke Bank Indonesia malah untuk yang bersifat makro sudah tersedia datanya. Jadi ini penting ya untuk perhatian pihak OJK ini, kalau pengen berkomunikasi tidak hanya kepada pihak perbankan dong. Kami masyarakat semua ini kan perlu juga info bagaimana kondisi bank. Kami bermaksud membantu orang-orang seperti saya dan teman-teman ekonom saya untuk memberikan analisis biar masyarakat juga tidak gampang dengan berita hoax, tarik duit atau melakukan hal-hal tertentu, bisa juga ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terkait dengan bank. Dengan literasi yang baik, saya kira masyarakat lebih tidak mudah ya dibohongi oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan kegiatan bank atau kegiatan keuangan. Nah, syaratnya salah satunya adalah OJK mesti mempublikasi data-data perbankan dengan lebih cepat, lebih presisi. Kita ekonom memberikan komentar, jurnalis memberitakannya, semacam itu ya. Nah, kalau saya susun datanya, lah ini kembali saya ke aset perbankan, bukan bank umum ya. Perbankan itu terdiri dari bank umum dan BPR. Meskipun BPR kecil sekali ya, tapi tetap kan triliunan juga. Nah, kalau dari sisi aset perbankan itu 12.931 triliun Maret ya. Nah, itu kita lihat kalau 12.931 ini dibandingkan dengan Maret tahun lalu itu tumbuhnya 7,13%. Nah, jadi yang batang biru itu menunjukkan nilai aset perbankan, yang garis orange menunjukkan pertumbuhannya. Nah, kita lihat itu memang masih bertambah ya, asetnya itu tetap tumbuh. Tetapi kita lihat selama 2023, 2024 dan sudah berjalan 3 bulan 2025 ini, pertumbuhannya melandai kembali, hanya sempat naik di 2021, 2022 perbandingan dengan tahun-tahun yang lama. Jadi dengan kata lain bahwa aset perbankan itu tumbuhnya lebih lambat dibandingkan tahun-tahun yang lampau. Dan khusus 3 tahun terakhir, 2,5 tahun terakhir ini jalan tahun ketiga, itu pertumbuhannya melambat ya asetnya. Jadi aset ini menunjukkan keseluruhan kelolaan. Lalu sebagian terbesar dari aset itu kan dana yang dipegang ya, disalurkan kepada apa saja dana itu, kurang lebih 12.500-an triliun ya kalau untuk bank umum ini nah ini datanya sudah Juni, tapi dapatnya dari BI, di OJK belum dipublikasi. Cuma saya ulangi sekali lagi ya, di statistik BI itu sumbernya OJK, ini menarik ya. Nah, jadi kredit yang diberikan dari total yang dimiliki oleh bank disalurkan, dana yang disalurkan bank umum itu kurang lebih 12.500-an lah kita bulatkan. Tadi kalau asetnya kan 12.670. 12.500 itu yang disalurkan dalam bentuk kredit 64,61% ya, dari 100% dana yang disalurkan oleh bank. Nah, artinya bank itu tentu
tidak mungkin 100% disalurkan ke kredit ya, tapi apa yang mau saya sampaikan dari gambar ini, dari 2014, angka 64,61% ini adalah angka yang belum kembali dari pra-pandemi ya, lihat. Nah, dulu 68, 68, 66, 67 gitu loh. Dari 2014 itu kan antara 67 sampai 60, hampir 69 bahkan. Nah, langsung merosot di 2020 menjadi 60,98%. Wajar ya, pandemi di mana bank ya tidak berani dong memberikan penyaluran yang lebih banyak ya. Menurun bahkan. Jadi yang sudah dilunasi tidak ada lagi penyaluran baru atau tipis banget. Kalau ada top up kepada kredit yang sudah ada juga tipis. Akibatnya porsi diberikan kredit itu hanya 60,98%. Yang lain kemana? Tadi kan di atas sudah saya beritahu, bisa surat berharga, bisa ditempatkan kepada Bank Indonesia, bisa diberikan kepada bank lain. Kurang lebih begitu ya, bisa dicadangkan. Jadi lain-lain itu bank itu membuat, ketika sulit dia membuat semacam cadangan lain-lain namanya. Itu ada cadangan karena dia khawatir di bulan-bulan mendatang atau 6 bulan mendatang atau bahkan setahun mendatang ada risiko-risiko yang tengah menghadang misal terhadap kredit bermasalah, sehingga pencadangan ini penting untuk kesehatan keuangan dia. Akibatnya ya kreditnya menipis, bahkan di 2021 di bawah 60%, 57,55%. Perlahan menaik 22, 23, 24, tapi 25 ini setelah 6 bulan berjalan turun. Jadi ini jelas kredit yang diberikan itu turun. Cuma hati-hati ya, ini kredit memang kepada masyarakat, pihak ketiga, dan juga ada yang kepada antar bank. Meskipun antar bank itu ya kurang dari 5%. Ya. Nah, selain disalurkan dalam bentuk kredit, kemana lagi? Nah, itu yang biru, penempatan kepada Bank Indonesia. Jadi penempatan pada Bank Indonesia ini banyak instrumennya ya. Ada instrumen giro wajib minimum, nah itu wajib berarti dia harus naruh. Ada yang berbagai bentuk instrumen yang sifatnya sukarela ya, dari bank ke Bank Indonesia ya, dapat imbalan dia disimpan di sana. Nah, yang biru itu 7,29%. Tadi kredit 64, berapa tadi? 64,61%. Artinya bank ini juga masih menaruh duit di Bank Indonesia ya, tidak disalurkan ke kredit. Meskipun trennya menurun dibandingkan tahun 2022, 2021 ya. Tetapi angka 7,29 ini terkompensasi dari surat berharga. Jadi bank ini ternyata sekarang itu sudah sejak tahun 2000 berapa itu? 2020 itu sukanya memegang surat berharga. Mayoritas surat berharga yang dipegang itu adalah surat utang pemerintah, SBN ya, surat berharga negara. Mau yang konven, syariah, jangka pendek, jangka panjang. Nah, 18,32%. Bandingkan ketika 2019 tuh sebelum COVID akhir ini ya. Semua data kalau tidak disebut bulannya itu berarti 31 Desember ya. Itu 16,12%. Jadi dari 100% dana yang disalurkan bank, itu yang dalam bentuk surat berharga 16,12% 2020, naik dari 2019 yang 12,23%, naik 4%. Hati-hati ya, 4% dari waktu itu sekitar 10.000 itu ya 400-an triliun ya, banyak ya. Jadi kalau 4% dari 10.000 itu kan berarti 400 ya. Itu duit yang banyak. Nah kalau ke sini 18.000 ini dari 12.500, jadi bank lebih dari 1.000 triliun memegang SBN, kurang lebih begitu. Tidak disalurkan ke kredit, tidak disalurkan ke sektor real. Meskipun di Bank Indonesia dia sedikit berkurang, tapi di surat berharganya bertahan besar. Nah lalu ada lagi yang penempatan pada bank lain itu stabil ya. Memang ini bagian dari manajemen cash flow, manajemen antar bank, mencari pembiayaan yang murah. Si bank yang memberikan juga pengen aman karena bank lain diberikan itu ya tidak akan macet, kira-kira begitulah. Nah maka kalau melihat ini dari yang tadi satu kredit, lalu ada surat berharga, lalu pendapatan pada BI, lalu ada bank lain, lalu ada yang sifatnya lain-lain lebih kecil ya, tidak saya taruh di situ. Itu artinya selama sejak COVID sampai sekarang itu belum benar-benar pulih fungsi intermediasi perbankan itu. Bank masih sangat hati-hati. Procyclical istilahnya ya. Dia kalau dia merasa ekonomi belum sepenuhnya pulih ya dia tidak berani terlalu menggenjot kredit. Nah padahal kita kalau di wacana itu ini
sebaiknya bank menyalurkan ke sektor real supaya ekonomi bergerak. Lah bank juga kan sebagai entitas bisnis. Nah kalau saya nyalurkan tidak hati-hati, ya malah saya rugi sebagai bank. Jadi ini fakta ya, bahwa bank itu habitatnya namanya procyclical. Ya dia akan menyalurkan kredit lebih banyak, baik dari sisi nominal maupun pertumbuhannya, kalau dia merasa ekonomi sedang membaik ya, suasananya memungkinkan. Kalau ekonominya landai, apalagi khawatir memburuk, itu dia otomatis ngerem kreditnya, lalu cari instrumen yang aman. Jadi selain risiko, selain hasil dia juga risiko. Nah di kredit mungkin dia dapat bunga yang lebih tinggi, tapi risiko. Kalau dia pegang SBN, ya sudah cukup tinggi diberi kan, dibandingkan dengan menyimpan. Nah kurang lebih begitu. Lalu kita mengerucut ke dana pihak ketiga. Jadi salah satu sumber pendanaan itu adalah dari masyarakat. Dari masyarakat itu baik itu perorangan, itu perusahaan maupun yayasan lembaga lainnya, juga pemerintah. Tapi yang terbesar adalah dari perorangan masyarakat sebenarnya, baru disusul oleh korporasi. Banyak mungkin pemirsa yang mengira di bank itu lebih banyak, dan enggak, dana pemerintah tidak termasuk, yang kalah masih dengan pribadi ya, perorangan, swasta, baru pemerintah ya. Dari 9.328 triliun ya per akhir Juni 2025. Selain duit bank sendiri ya, bank kan punya modal, punya cadangan. 9.328 itu separohnya individu ya, persorangan. Jadi hati-hati kita. Indonesia ini termasuk unik ya. Jadi rekening meskipun pribadi tersebut mungkin pemilik perusahaan dan sebagainya. Yang biru itu menunjukkan nominalnya, nah yang orange itu menunjukkan pertumbuhannya. Apa yang kita lihat dari garis orange itu? Ini kan sama tadi dengan aset tadi, memang seiring dengan aset. Karena dana pihak ketiga ini kan menjadi komponen penting untuk memperbesar aset ya. Jadi salah satu sebab asetnya landai itu ya karena dana pihak ketiga yang masuk itu landai, masih tumbuh tapi landai. Nah ini sampai Juni ini 6,96%, 7%. Lihat di masa-masa lalu sempat 2 digit. Apalagi di tahun-tahun lampau ya, 2010, 11, 12 itu laju pertumbuhan simpanan masyarakat itu sangat pesat. Nah ketika COVID dia merosot, masih tumbuh, kesini-sini makin merosot. Ini sebenarnya kalau mau asesmen nanti kita akan asesmen di lain kali, dibagi lagi berdasarkan nilai rekening ya, ada 7 tier. Jadi ada 7 kelompok oleh LPS itu, 100 juta ke bawah, 100 sampai 200 dan seterusnya, paling atas 5 miliar ke atas nilai satu rekeningnya. Ini tidak saya sajikan. Nah, kita akan lihat dari kajian saya yang lain, asesmen di sini, itu pertumbuhan DPK yang nilainya rendah, yang di bawah 100 juta itu kalah dengan yang di atas 5 miliar. Jadi ini dikontribusi juga oleh nasabah besar sebenarnya. Secara umum pun tetap kondisinya tidak sebagus dahulu-dahulu. Nah, itu dana simpanan masyarakat. Bagaimana dengan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga kepada masyarakat? Tadi kalau yang di atas porsi tadi kredit keseluruhan ya, termasuk kepada kredit bank lain. Ini nampak bahwa laju kredit masih lebih bagus daripada laju simpanan. Nah, jumlah kredit yang diberikan itu 8.059 triliun kurang lebih di akhir Juni 2025. Saya ulangi ya, data ini sudah ada sampai Juni. Kalau kita masuk ke Bank Indonesia, di OJK datanya sampai akhir Maret. Tapi di Bank Indonesia kelemahannya ada beberapa data detail belum disajikan mereka. Dan jangan lupa, Bank Indonesia sumbernya adalah OJK. Karena itu saya pikir mestinya saya ulangi sekali lagi, OJK ini lebih cepat lah membuat statistik perbankan Indonesia supaya kita bisa belajar ya, mempelajarinya. Ini sudah banyak berita juga belakangan ini laju kredit menurun ya. Ini 7,77% itu kan lebih rendah dari 3 tahun terakhir, dari 24, 23, 22. Jadi saya tidak tahu juga, banyak pihak yang terutama otoritas ya dari OJK mendorong kredit Bank Indonesia kita turunin bi rate agar mendorong kredit. Sudah diturunin meskipun tipis, enggak naik kreditnya. Ya karena bank kan tadi saya sudah katakan, bank itu ya berhitung risiko juga, enggak hanya keuntungan dan risiko. Apalagi kalau bi rate-nya diturunin tapi SBN-nya turun tidak sebanding, nah berarti kan masih mending taruh di bi rate. Dan juga Bank Indonesia ngeluarin surat utang, lumayan juga. Meskipun bisa diturunkan sedikit jadi 6,5, 6,7.
kadang-kadang sampai 7 juga. Nah, akibatnya kredit kepada pihak ketiga ini tetap landai. Nah, kalau kemudian kita satukan tadi dana masyarakat simpanan dibandingkan dengan dana pihak ketiga, namanya loan to deposit ratio. Loan to deposit ratio. Rasio dari kredit terhadap simpanan. Ini memasukkan juga unsur syariah ya. Sebenarnya kalau syariah disebutnya FDR ya, Financing Deposit Ratio. Nah, tapi untuk keperluan analisis kita satukan. 86,40% itu bukanlah angka yang bagus juga. Coba lihat sebelum pandemi, di atas 90 ya, malah sempat 94%. Dan hati-hati ya kalau ada yang mencoba berkomentar dulu gara-gara kita kreditnya sampai LDR-nya sampai 100%, kita collab di tahun-tahun 97. Lain cara ngitungnya ya. Dulu benar-benar seluruh duit dibanding simpanan, seluruh kredit dibandingkan seluruh simpanan. Sekarang ini enggak, ini hanya perbandingan antara duit masyarakat yang ada, ya jadi duit kredit yang diberikan dengan duit yang masuk. Berarti kan bank nyimpen ini, kalau 100% aja duit bank utuh kan, duit bank itu maksudnya modal, cadangan dan lain sebagainya. Kalau ini kan berarti enggak, 14%-nya ya bank bisa pakai untuk apa saja. Jadi ini juga menginikan mitos ya bahwa kalau bank ini tempat orang yang naruh duit, yang kelebihan duit supaya bisa dipakai yang butuh ya gitu. Itu cerita, kalau faktanya ya enggak. Masih lebih banyak menghimpun daripada menyalurkannya dia kepada kredit. Bank menyalurkannya antara lain kepada surat berharga. Jadi istilah saya itu ada gejala kemalasan bank. Kurang lebih begitu ya. Nah, sebagai penutup dari uraian tadi, saya ingin mengatakan pertama, porsi untuk kredit menurun drastis saat pandemi 2020, 2021 dan belum pulih hingga saat ini. Per Juni tadi masih 64,61% dari total. Pada akhir Desember 2019 itu 68,60%. Jadi sektor real masih belum terdorong oleh kredit bank. Ini indikasi lazy banking kalau saya dan beberapa ekonom menyebutnya lazy banking ya. Ada gejala banknya males. Begitu. Yang kedua dari uraian tadi, ada kecenderungan peningkatan dalam bentuk surat berharga, terutama SPN. Ini memperkuat indikasi lazy banking. Kemudian simpanan masyarakat itu cenderung masih meningkat tapi dengan laju yang menurun. Nah, ini mungkin kaitannya dengan daya beli ya. Maaf, menurunnya pendapatan masyarakat. Ini bukan daya beli, maaf, saya pendapatan. Nanti baru ada hubungannya dengan daya beli. Ya, ini juga bisa mengindikasikan. Indikasi ya, bukan berarti ini alasan. Alasan harus dicari beberapa kajian lagi. Bahwa masyarakat sebagiannya sudah makan tabungan, mantap ya. Lalu selanjutnya ada indikasi bank menahan laju kreditnya meski BI rate diturunkan. Jadi BI rate turun tidak serta-merta diikuti meningkatnya kredit perbankan. Karena bank menghitung faktor risiko dan juga ada pilihan lain selain kredit gitu loh. Salah satu yang utama adalah SBN, keduanya ada Bank Indonesia sendiri juga menerbitkan sekuritas rupiah Bank Indonesia, sekuritas falas Bank Indonesia, itu surat utang Bank Indonesia. Kalau bank membeli itu dan bank yang bisa beli, maka dia dapat hasil juga. LDR kita belum optimal, jadi belum kembali ke level pra-COVID. Jadi fungsi intermediasi bank umum ini belum optimal. Dan bahkan sebagai penutup saya ingin katakan sekali lagi bahwa gejala perbankan di Indonesia memang adalah pro-cyclical. Mereka akan salurkan kredit kalau dia melihat ekonomi membaik, risiko menurun. Kalau sebaliknya mereka akan menahan. Bahkan di dalam data-data yang lebih detail kita tahu pertumbuhan kredit ini juga diimbangi dengan hanya yang bersifat ya top up ya tanda petik, nambahi dari yang sudah punya kredit. Outreach-nya pada penerima kredit baru itu tidak cepat. Bahkan untuk yang UMKM jauh lebih lambat lagi. Tadi kan 7%-an tuh yang umum keseluruhan termasuk UMKM. Kalau diambil UMKM-nya saja itu hanya di kisaran 3%. Jadi kredit kepada UMKM menjadi makin berat. Dan menurut informasi, tapi saya belum kajian serius di netizen saya, tapi saya juga dapat info, itu beberapa UMKM memang sedang bermasalah dengan ketika mereka di BI checking gitu ya, ternyata sebagian mereka misalnya terlibat di pinjol, itu ternyata masuk ke dalam daftar. Atau ada yang dia diputihkan dari kredit yang lalu, tapi membuat kredibilitas dia
juga tidak bisa lagi ambil. Jadi hati-hati ya bahwa dia diputihkan, diampuni membuat juga tidak bisa ngambil lagi untuk hal kredit-kredit baru. Diperhitungkan lah. Kita berharap OJK, Bank Indonesia itu tidaklah hanya memberikan narasi-narasi yang menghibur ya. Kita butuh data-data yang lebih akurat, dan yang lebih penting selain data adalah juga tindakan-tindakan kebijakan yang benar-benar bisa mendorong perbankan itu untuk lebih masuk ke sektor real, dan terutama sekali Bank Himbara ya. Karena itu boleh saja kalau Bank Himbara mau masuk ke Kopdes misalnya, kalau itu dianggap ini. Tetapi kita kan yang meragukan bukan penyaluran ke Kopdesnya. Apakah Kopdesnya benar-benar bekerja di sektor real nanti kalau cuma perdagangan? Nah gitu loh, misalnya. Kan ya perdagangan itu sektor real, tapi tidak cukup real untuk menggandakan atau memutar perekonomian lebih jauh. Misal ini, mudah-mudahan kebijakan ekonomi selanjutnya baik dari pemerintah, dari Bank Indonesia, dari OJK, itu baik untuk kita semua, seluruh rakyat Indonesia.